Halo pemirsa, Berita Mubah sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Yuli Kartina, inilah Berita Mubah sepekan selengkapnya. Berita pertama pemirsa, kini Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi memiliki pabrik minyak makan merah. Pabrik minyak makan merah yang diinisiasi oleh KUD Sejahtera Kecamatan Babatoman tersebut diresmikan secara langsung oleh Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia bersama PJ Bupati Muba. Sejalan dengan keinginan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar ada nilai tambah bagi petani melalui program hilirisasi industri perkebunan, kini Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi memiliki pabrik minyak makan merah. Pabrik minyak makan merah yang diinisiasi oleh KUD Sejahtera Kecamatan Babatoman tersebut diresmikan secara langsung oleh Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki bersama PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi, Jumat 2 Agustus 2024. Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia mengatakan dengan pembangunan pabrik minyak merah ini sangat sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia karena akan ada peningkatan kesejahteraan petani. Di samping itu, minyak makan merah memiliki banyak keunggulan dari minyak goreng lain. Selain harga relatif murah, juga kaya akan vitamin dan tidak hilang ketika digunakan untuk menggoreng berkali-kali. Jadi pembangunan minyak makan merah yang diberikan afirmasinya untuk koperasi ini harapan Pak Presiden supaya memang ada peningkatan kesejahteraan petani sawit. Jadi petani sawit tidak hanya menjual TBS-nya, tapi sekarang dibolehkan membuat sampai produk hilirnya, yaitu minyak makan merah. Tapi nanti dari minyak makan merah ini kan bisa dibikin banyak turunannya, seperti hal yang sudah dilakukan studinya oleh PPKS di Medan. Nah, jadi ini juga minyaknya sangat bagus, ya, bisa dibuat dengan konsep integrated farm, bisa lebih murah harganya, tapi kualitas minyaknya di atas rata-rata karena kandungan provitamin A, vitamin E-nya tidak hilang. Ya, dan kita udah uji cobakan, jadi ini udah sebenarnya minyak yang sangat sehat. Dalam kesempatan yang sama, PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia yang telah bersedia berkunjung ke bumi Serasan Sekate untuk meresmikan pabrik minyak makan merah. Alhamdulillah kita telah dikunjungi oleh Menteri Koperasi UKM Bapak Teten Mas Duki terkait ada salah satu koperasi kita yaitu Koperasi Sejahtera Kecamatan Babatoman yang sudah melakukan bisnisnya melebar menjadi CPO dan langsung menghasilkan minyak goreng merah. Ini merupakan kebanggaan kita masyarakat Musi Banyuasin bahwa salah satu koperasi kita bisa berekspansi usaha yang lebih luas lagi. Harapan Pak dari peletakan batu pertama dan pembangunan pabrik? Kami berharap dengan adanya pabrik ini, masyarakat yang tadinya hanya menjual ikan dan buah segar bisa lebih maksimal lagi penghasilannya dengan adanya kegiatan yang lebih, berarti mungkin nanti penghasilan masyarakat akan semakin bertambah. Sementara Ketua KUD Sejahtera M. Tamrin yang berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pusat yang telah mendukung pembangunan pabrik minyak makan merah tersebut. KUD Sejahtera sendiri berdiri pada tahun 1984. Dari Kecamatan Babatoman, Tim Muba TV melaporkan. Warga di Desa Beruge dan Sugiwaras Kecamatan Babatoman kini semakin nyaman untuk melintas. Karena jalan penghubung antar desa tersebut kini telah dimuluskan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah naungan PJ Bupati Sandi Falepi. Warga Desa Beruge dan Sugiwaras Kecamatan Babatoman kini semakin nyaman untuk melintas karena jalan penghubung antar desa tersebut kini telah dimuluskan oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Ruas jalan sepanjang 1,2 km itu ditingkatkan dan dicor beton. PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi, Jumat 2 Agustus 2024 meninjau langsung kondisi peningkatan jalan tersebut. Menurut Haji Sandi Falepi, peningkatan akses jalan di pelosok Muba memang saat ini tengah menjadi fokus. Untuk itu berharap agar masyarakat bersama-sama bisa menjaga apa yang sudah dibangun. Sementara Mursalin, salah satu warga Desa Beruge, mengaku senang atas peningkatan jalan tersebut yang selama ini mengeluh dengan banyaknya debu akibat jalan kurang baik terutama di musim kemarau.
Dari Kecamatan Babatoman, Tim Muba TV melaporkan. Siap bersinergi, PJ Bupati Muba ucapkan selamat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu yang baru dilantik. Selanjutnya, pemasangan kalung jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu. Dengan ini saya serahkan pimpinan serta tanggung jawab Pengadilan Negeri kepada saudara. Saya terima dengan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Negeri Sekayu dari saya. PJ Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Falepi mengucapkan selamat bertugas kepada Sylvie Aryani SH MH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B yang baru. Ucapan selamat ini disampaikan PJ Bupati Muba menyusul atas pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu kelas 1B dari Kristo kepada Sylvie Aryani SH MH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nugroho Setiaji SH yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis 1 Agustus 2024. Sandi Falepi pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 mengucapkan selamat kepada Sylvie Aryani SH MH agar terus bersinergi dan bersama-sama membangun bumi Serasan Sekate. Sementara Sylvie Aryani SH MH mengatakan bahwa sebelumnya dirinya dilantik sebagai Ketua PN Sekayu, juga pernah bertugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu dan juga pernah bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2021 hingga 2022. Sylvie Aryani berharap dukungan dari pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda serta masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin untuk bisa melaksanakan amanah dengan baik. Dari Palembang, Tim Muba TV mengabarkan. Desa Sialang Agung Kecamatan Pelakat Tinggi optimis dan siap mewakili Kabupaten Musi Banyuasin dalam apresiasi keterbukaan publik tingkat nasional tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Ini sudah masuk tahun ketiga, benar kata Pak Baton tadi. Tahun pertama 2022 ya alhamdulillah kemarin putusan katakanlah yang masuk ke pusat kita usul dari Muba. Ya, tapi yang masuk nominasi kemarin itu alhamdulillah masuk nominasi peringkat 2 enggak salah ya. Peringkat 2 nasional wilayah barat. Itu Muba Desa Bukit Jaya. Desa Sialang Agung Kecamatan Pelakat Tinggi optimis dan siap mewakili Kabupaten Musi Banyuasin dalam apresiasi keterbukaan publik tingkat nasional tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Hal ini terlihat saat peserta dari Desa Sialang Agung Kecamatan Pelakat Tinggi didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba yang dikomandoi oleh Riani Sinulingga AP, diwakili Kepala Bidang Informasi Publik Frans Gustian STMSI, sangat antusias dalam mengikuti rapat persiapan pembinaan pelaksanaan apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2024 yang berlangsung di Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 2 Agustus 2024. Rapat yang dibuka langsung oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Fatoni ini diadakan untuk memberikan pembekalan dalam menuju apresiasi keterbukaan informasi publik desa, sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam penilaian oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia selaku Desa Informatif. Dalam jaringan daring ya. Sementara Heriandi Sinulingga AP diwakili Kepala Bidang Informasi Publik Frans Gustian STMSI mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi perhatian serius Dinas Kominfo. Untuk selaku pendamping Dinkominfo Muba akan terus mendukung dan mensupport Desa Sialang Agung Kecamatan Pelakat Tinggi dan harapan bisa masuk peringkat terbaik. Acara ini juga dihadiri oleh analisis kebijakan ahli muda bidang informasi publik Welly Henderzon STMSI, staf bidang IP dan Komisioner Komisi Informasi Sumatera Selatan dan perwakilan peserta pembekalan. Dari Palembang, Tim Muba TV melaporkan.
Berita selanjutnya pemirsa, Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung Perajaan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Datang kepada yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung. Rumah yang indah karena rajin dibersihkan. Dibersihkan setiap hari di setiap jam 8. Rasa syukur dan bahagia tentunya kami haturkan karena sudah dilantik dan telah dikukuhkan. Dewan Pengurus Kabupaten Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamung Perajaan Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik Sabtu 3 Agustus 2024 di Hotel Santika Primer Bandara Palembang. Diketahui sebelumnya pada April 2024 lalu, Ahmad Thoyyibir SSTPMM bersama Muhammad Aswin SSTPMM terpilih secara aklamasi menjadi ketua dan sekretaris tersebut di Kabupaten Musi Banyuasin periode 2024 hingga 2029. PJ Wati Mubas Sandi Falepi SPMSI mengatakan maksimalnya roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Muba tidak bisa dipisahkan dari kontribusi pengurus DPK IKPTK Musi Banyuasin yang sehari-hari menjadi bagian dari Pemkab Muba dan berharap Muba terus solid dan semakin maju serta selalu berinovasi. Ini gimana nih progres untuk kedepannya? Apakah akan ada terobosan-terobosan dan inovasi terbaiknya untuk memberikan kontribusi kepada Kabupaten Muba? Baik, terima kasih. Jadi dengan terpilihnya dan telah dilantiknya serta dikukuhkan pengurusan IKPTK untuk periode 2024-2029 tentunya menjadi semangat bagi kami anggota IKPTK. Yang pertama, semangat untuk melaksanakan apa yang tertuang di ADART sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Nasional, yang tentunya isi dari ADART tersebut adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal ini Pemkab Musi Banyuasin untuk memberikan kontribusi berdampingan dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara Ketua Umum DPP IKPTK Sumsel Ahmad Rizwan SSTPMM mengajak semua alumni, terutama DPK IKPTK Muba, untuk selalu loyal dalam pengabdian di masing-masing daerah. Jadi lebih kurang maksudnya seperti itu dan diharapkan dapat ditularkan ke kabupaten-kabupaten kota di Sumatera Selatan tentunya untuk kiranya sebagai trigger menunjukkan bahwa IKPTK itu ada. Jadi makna yang saya maksud kira-kira seperti itu. Dari Palembang, Tim Muba TV melaporkan. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Dukung peningkatan pola asuh orang tua terhadap anak, Bunda PAUD Kabupaten Muba Haja Triana Sandi Pahlepi dengan rasa bahagia menghadiri langsung workshop parenting yang bertajuk Treat Alpha Generation for Islamic Generation yang diselenggarakan oleh jajaran Sekolah Dasar Islam Terpadu Sekayu. Dukung peningkatan pola asuh orang tua terhadap anak, Bunda PAUD Kabupaten Muba Haja Triana Sandi Pahlepi di hari weekend dengan rasa bahagia menghadiri langsung workshop parenting yang bertajuk Treat Alpha Generation for Islamic Generation yang diselenggarakan oleh jajaran Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Anuria Sekayu Sabtu 3 Agustus 2024 di Oprum Pemkab Muba. Dalam arahannya, Bunda PAUD Kabupaten Muba Haja Triana Sandi Pahlepi mengatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintah daerah mengaku sangat mendukung dan apresiasi sekali atas inisiatif penyelenggaraan workshop tersebut dengan harapan agar kegiatan ini berkelanjutan dan bersinergi dengan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Muba. Pengasuhan anak ini menurutnya merupakan tema yang sangat relevan dan penting, terutama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Sementara Ketua Yayasan Islamic Center Anur Sekayu diwakili Wakil Ketua Yayasan Islamic Center Anur Dr. Anas Haji Muhammad Jaya dalam sambutannya berharap melalui kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan baru, tetapi juga memperkuat tekad untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih berdaya guna dalam mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Selama 17 hari dimulai dari tanggal 1 Agustus 2024 hingga 17 Agustus 2024, sebanyak 75 calon anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Musi Banyuasin mulai menjalani pendidikan dan pelatihan. Mereka merupakan personil Paskibraka yang akan bertugas dalam peringatan upacara HUT RI di Kabupaten Muba.
foto sebelah situ, Pak. Iya, mari, Pak. Pasang kayak kamu. Jangan nak pasang. Bu Yatri. Ya, siap. Aman nih. Di rumah ya. Selama 17 hari dimulai dari tanggal 1 Agustus 2024 hingga 17 Agustus 2024, sebanyak 75 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Musi Banyuasin mulai menjalani pendidikan dan pelatihan. Mereka merupakan personil paskibraka yang akan bertugas dalam upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kabupaten Muba. Pendidikan dan pelatihan calon anggota paskibraka tersebut dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Muba Haji Sandi Falepi, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba Haji Yudi Herzandi pada Senin 5 Agustus 2024 di Auditorium Pemkab Muba. Lapor upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan calon pasukan. Pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Muba Haji Yudi Herzandi menuturkan ucapan selamat kepada 75 orang peserta didik yang berasal dari sekolah menengah dan sederajat telah terpilih menjadi calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Muba tahun 2024 dan berharap para peserta yang telah terpilih mampu menunjukkan kualitas diri yang beretika, berbudi luhur serta memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi. Sementara Kepala Badan Kesbang Pol Muba Joni Martohonan APMM selaku Ketua Pelaksana menuturkan pendidikan dan pelatihan calon anggota paskibraka ini dilaksanakan pada 1 hingga 17 Agustus 2024 bertujuan untuk mendidik dan membentuk pasukan pengibar bendera pusaka agar memiliki kecerdasan, kecakapan dan integritas dalam mengemban tugas mengibarkan bendera merah putih. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Selanjutnya salam semangat kita semuanya, salam untuk kemerdekaan Republik Indonesia Paskibraka Musi Banyuasin tahun 2024. Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Haji Apriyadi Mahmud mengikuti rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dr. Andes Haji Apriyadi Messi mengikuti rapat koordinasi regional upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024 untuk Regional 1 Sumatera secara virtual. Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat Sekda Muba didampingi PLT Kepala Bapeda Muba Sunario SSTPMM, Kepala Dinas Sosial Muba Diansa SCMM, dan Kepala Dinas PUPR Muba Alfailan SSDM PSDA Senin 5 Agustus 2024. Kegiatan ini dipimpin oleh Menko PMK Muhajir Effendi dan diikuti oleh sejumlah kementerian lembaga serta kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota Regional 1 Sumatera. Menko PMK mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah yang telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim tersebut. Sementara PJ Sekda Muba Dr. Andes Haji Apriyadi Messi mengungkapkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Muba terus digencarkan semua pihak khususnya di lingkungan perangkat daerah. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Muba TV mengabarkan. Berita selanjutnya, pemirsa, sambut tim penilai PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muba Haji Triana Sandi Pahlepi, harapkan Desa Lumpatan raih nilai terbaik. PJ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Musi Banyuasin, Haji Triana Sandi Pahlepi, beserta jajaran Pemkab Muba menyambut dengan gembira kedatangan TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili staf ahli PKK Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Sanilul Mawar Mukta MCS di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Senin 5 Agustus 2024. Kunjungan kerja PJ Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan ke Muba ini dalam rangka pembinaan sekaligus penilaian 10 program pokok PKK tingkat Kabupaten Muba Selatan di Desa Lumpatan tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Dr. Sanilul Mawar Mukta menyampaikan bahwa penilaian 10 program pokok PKK ini meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata kelola rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
Sementara PJ Ketua TPPKK Mubah Haji Triana Sandi Falepi mengucapkan selamat datang kepada rombongan tim penilai dan berharap Kabupaten Mubah ini bisa menjadi yang terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Mubah TV melaporkan. Suasana haru menyelimuti acara purna tugas pegawai non-ASN di bagian Setda Mubah. Pelepasan purna tugas dihadiri secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Mubah. Suasana haru menyelimuti acara purna tugas pegawai non-aparatur sipil negara di bagian umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin yang berlangsung di Auditorium Pemkab Mubah Selasa 6 Agustus 2024. Pelepasan purna tugas dihadiri langsung Sekda Mubah diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Mubah Dr. Ades Safarudin MSI, Kabak Umum Setda Mubah Seprizal SCMSI, Kabak Organisasi Setda Mubah Haja Nur Zarwati SPDMT, Kabak Hukum Setda Mubah Romasari Purba SHMSI, dan seluruh tenaga non-ASN di lingkungan bagian umum. Kegiatan ini digelar Pemkab Mubah melalui bagian umum Setda Mubah sebagai wujud penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdikan diri membantu menjalankan roda pemerintahan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Mubah. Sementara Asisten Administrasi Umum Setda Mubah dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Purna Bakti untuk non-ASN ini baru pertama dilakukan di lingkungan Kabupaten Mubah yaitu oleh Kabak Umum. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Mubah TV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Mubah masifkan upaya pengendalian inflasi, salah satunya dengan menggelar operasi pasar. Kali ini program yang dijalankan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mubah tersebut dilaksanakan di Kecamatan Plakat Tinggi, yang dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Mubah Haji Sandi Falepi. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masifkan upaya pengendalian inflasi. Salah satunya operasi pasar beras medium yang bekerja sama dengan Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bank Sumsel Babel. Kali ini program yang dijalankan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Mubah tersebut dilaksanakan di Kecamatan Plakat Tinggi yang dibuka secara langsung oleh PJ Bupati Mubah Haji Sandi Falepi, sekaligus meresmikan Pasar Rakyat Desa Air Putih Ulu dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-19 Kecamatan Plakat Tinggi Selasa 6 Agustus 2024. PJ Bupati Haji Sandi Falepi mengatakan, operasi pasar ini di samping mendukung program pengendalian inflasi daerah, juga menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan menjamin keamanan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok masyarakat. Sementara Camat Plakat Tinggi, Haji Muardi sampai terima kasih kepada PJ Bupati Mubah dan merupakan suatu kebanggaan bagi warganya mengingat orang nomor 1 di bumi Sersan Sekate berkesempatan hadir pada acara tersebut. Dari Kecamatan Plakat Tinggi, Tim Mubah TV mengabarkan. Berita selanjutnya pemirsa, penjabat Bupati Mubah Haji Sandi Falepi berkesempatan menjadi narasumber pada rapat terbuka khusus pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru di Universitas Sriwijaya tahun akademik 2024-2025. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Haji Sandi Falepi SPMSI berkesempatan menjadi narasumber pada rapat terbuka khusus pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Sriwijaya tahun akademik 2024 hingga 2025 Fakultas Pertanian Kampus Indralaya Universitas Sriwijaya Kabupaten Ogan Ilir Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan ini mengambil tema Kuliah Motivasi Wujudkan Mahasiswa Fakultas Pertanian Berkarakter Cerdas dan Mandiri sebagai Penggerak Perubahan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Mubah memberikan motivasi dan penguatan kepada mahasiswa baru Fakultas Pertanian berlangsung selama hampir 1 jam. Selain memberikan materi, ia juga berbagi cerita perjalanan hingga menjadi PJ Bupati Musi Banyuasin. Sementara Profesor Dr. Taufik Marwa, Rektor Unsri mengucapkan terima kasih kepada PJ Bupati Mubah yang bersedia memberikan motivasi kepada mahasiswa baru di Fakultas Pertanian Unsri tersebut. Dari Palembang, Tim Mubah TV mengabarkan. Rapat tindak lanjut penanganan illegal drilling, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bakal bentuk Satgas Pencegahan Illegal Drilling dan Illegal Refinery. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pimpin rapat terkait tindak lanjut Satuan Tugas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Mubah. Rapat tersebut dihadiri oleh Kapolres Mubah AKBP Listiono Dwi Nugroho, Kajari Mubah Roy Riyadi SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Kelas 1B Silvi Aryani SHMH, Perwakilan SKK Migas dan Pertamina, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Mubah Andi Wijaya Busro SHMHUM, beserta Kepala Perangkat Daerah Mubah terkait. Acara ini diselenggarakan di ruang rapat Sersan Sekate Rabu 7 Agustus 2024.
Dalam arahannya, Priadi mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dibentuknya Satuan Tugas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery untuk mengatasi masalah penambangan minyak ilegal tersebut. Sementara Kapolres Mubah KBP Listiono Dwi Nugroho menyampaikan, beberapa waktu belakangan tidak hanya berdampak pencemaran ke sungai, tetapi juga menimbulkan kebakaran akibat semburan minyak hingga korban jiwa. Dari Kecamatan Sekayu, Tim Mubah TV mengabarkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Mubah sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Mubah TV dan channel Mubah TV frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.